Bayangin kalau Greenland berhasil dikuasai oleh Rusia atau Cina, mereka bakal langsung berdiri tepat di depan pintu gerbang Amerika. Dan satu serangan fatal aja, itu bisa bikin Amerika rata sana. Assalamualaikum sanak udah sadonyo, bersobok lagi dengan udah di sini. Gimana nih kabar sanak semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya ya. Akhir-akhir ini sanak, dunia kita lagi sibuk banget nih. Mulai dari bencana alam, penculikan presiden Venezuela, Jepang yang senggol-senggol Cina lah, influencer yang diteror pakai telur busuk dan pakai ayam lah, sampai masalah Jule yang pergi liburan ke Bali. Nah, di video kali ini kita bakal bahas satu hal yang lagi hangat dan lagi jadi topik pembicaraan di internet, yaitu hubungan Amerika dan Eropa yang sedang diambang keretakan karena satu pulau. Satu pulau dingin yang bikin hubungan Amerika dan NATO menjadi panas dingin, apalagi kalau bukan Greenland. Kenapa sih pulau ini jadi rebutan? Dan kenapa Amerika itu pengen banget buat ngerebut pulau ini? Selamat datang sanak udah sadonyo di Carito Udah. Oke sanak, sebelum mulai lebih dalam kita harus tahu dulu nih apa sih Greenland itu dan di mana letaknya. Jadi sanak, Greenland adalah pulau paling besar di dunia dan pulau ini jauh lebih besar dari Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan lebih besar dari kebun sawit yang ada di Indonesia. Walaupun namanya Greenland, pulau ini nggak seluruhnya hijau. 80% dari total luas wilayahnya itu tertutupi oleh salju. Jadi kalau kita lihat dari atas, pulau ini terlihat lebih ke warna putih, nggak sesuai sama namanya. Pulau besar ini terletak di kawasan Laut Arktik, lebih tepatnya di antara Amerika Utara dan Eropa. Secara geografis, Greenland ini lebih dekat ke Kanada dan Amerika Utara. Tapi secara politik, wilayah ini masih di bawah kendali Kerajaan Denmark. Penduduk Greenland ini juga bisa dibilang sedikit, kota-kotanya juga nggak banyak. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrim dan juga kurang baik untuk ditempati oleh manusia. Lalu siapa sih yang pertama kali menemukan pulau Greenland ini? Jadi sana, secara arkeologis pulau Greenland ini sudah dihuni ribuan tahun sebelumnya oleh kelompok Inuit kuno. Inuit sendiri adalah suku asli Amerika yang biasa mendiami wilayah-wilayah dingin seperti Alaska dan Kanada. Kalau kalian bingung, suku ini juga biasa disebut sebagai suku Eskimo. Tapi sana, mereka ini nggak ngeklaim daerah ini sebagai sebuah negara. Mereka juga nggak terhubung dengan sistem politik Eropa. Mereka lebih ke arah nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah. Nah, pada akhir abad ke-10, lebih tepatnya antara tahun 982 sampai 986 Masehi, seorang penjelajah dari bangsa Viking bernama Erik the Red berlayar dari kampung halamannya yaitu Skandinavia. Di tengah perjalanannya, dia menemukan sebuah pulau besar yang ditutupi oleh salju. Dia nggak lihat ada penduduk di sana, dan dia beranggapan kalau pulau ini masih belum berpenghuni. Nah, dari sinilah dia menjadi orang pertama yang mencatat, memberi nama, dan memperkenalkan pulau ini ke penduduk Eropa. Terus kenapa sih Erik ini ngasih nama Greenland ke pulau ini? Jadi sana, sebenarnya itu adalah trik marketing dari si Erik ini, biar pulau ini terlihat menjanjikan dan orang-orang Eropa itu mau datang dan bermukim di pulau ini. Jadi bukan karena pulau ini dulunya hijau, tapi murni karena trik marketing. Ternyata dari zaman dulu udah ada scam sana. Setelah mulai kedatangan bangsa Viking, pulau ini mulai ditempati oleh bangsa Nordik selama ratusan tahun setelahnya. Sehingga dengan begitu, Greenland ini masuk ke dalam jaringan kerajaan Nordik, dan ini menjadi dasar bagi Denmark untuk ngeklaim pulau-pulau ini sebagai milik mereka. Jadi intinya, secara arkeolog, pulau ini sudah ditempati ribuan tahun sebelumnya oleh penduduk asli dari Amerika. Namun di sisi lain, secara geopolitik, pulau ini ditemukan oleh bangsa Viking, lalu diberi nama dan ditempati selama ratusan tahun setelahnya. Kalau menurut sanak, siapa nih yang pertama kali menguasai Greenland ini? Coba tulis di bawah. Oke, kita lanjut. Kalau memang pulau ini nggak menarik, cuacanya ekstrim, dan sebagian wilayahnya nggak layak huni, kenapa Amerika dan Eropa memperebutkan pulau ini? Jadi sana, dulu pulau ini memang dianggap nggak punya apa-apa dan nggak layak untuk dihuni. Tapi seiring dengan pemanasan global dan mencarinya es di Laut Arktik, mulai nih kelihatan barang-barang berharga dari pulau ini. Ternyata di bawah salju Greenland ini sana, tersimpan cadangan mineral langka yang merupakan bahan penting untuk pembuatan baterai, teknologi militer, dan industri modern lainnya. Selain sumber daya alamnya yang kaya, posisi pulau ini juga sangat strategis. Akibat dari mencairnya es di Laut Arktik, ini membuat terbukanya jalur pelayaran baru yang sangat potensial. Jalur ini bakal menjadi rute terpendek yang menghubungkan antara Amerika, Eropa, dan Asia. Hal ini tentu akan jauh menghemat biaya pengiriman barang dan logistik, sehingga harga barang juga bisa jadi lebih murah dan stabil. Artinya, siapa aja yang berhasil menguasai Greenland ini akan menguasai jalur perdagangan dunia di masa depan. Nah, nggak cuma secara ekonomi, secara militer pun letak geografis dari pulau ini juga sangat strategis. Pulau ini sana bahkan sudah digunakan sebagai lokasi radar dan pangkalan militer sejak era Perang Dingin. Dari pulau inilah pergerakan rudal, pesawat, kapal laut,
hingga kapal selam itu dipantau. Dan dengan begini, nggak berlebihan rasanya kita menyebut kalau Greenland ini adalah menara pengawas dunia. Lalu saat ini dengan semua potensi yang dimiliki oleh Greenland ini, sebenarnya Greenland ini milik siapa sih? Menurut National Geographic, secara hukum internasional pulau ini adalah bagian resmi dari Kerajaan Denmark, dan hal ini tercatat sejak tahun 1953. Tapi pulau ini bukan sekedar koloni biasa sana. Greenland memiliki otonomi khusus dan memiliki pemerintahannya sendiri. Jadi singkatnya, Greenland ini mengurusi urusan dalam negerinya sendiri, tapi kalau untuk urusan pertahanan dan hubungan luar negeri itu diurusi oleh Kerajaan Denmark. Walau secara hukum Greenland ini di bawah Kerajaan Denmark, mereka nggak bisa seenaknya untuk menjual atau menyerahkan Greenland ini ke pihak asing. Begitu juga sebaliknya, pihak asing juga nggak bisa sembarangan datang dan mengambil alih Greenland. Malahan sana, rakyat Greenland sendiri itu bisa dan memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka. Mereka punya hak untuk mendirikan negara yang terpisah dari Denmark maupun negara lainnya. Terus kenapa sih Amerika ini tetap ngotot buat menguasai dan mengambil alih Greenland ini? Alasan yang pertama adalah soal keamanan negara. Dalam skenario perang modern, Greenland yang terletak antara Amerika Utara dan Eropa ini menjadi garis terdepan pertahanan Amerika. Sejak era Perang Dingin dan didirikannya NATO, Amerika sudah membangun pangkalan militer dan sistem radar di Pulau Greenland ini. Nah, dari sinilah ancaman dari Rusia bisa terdeteksi lebih awal. Alasan yang kedua adalah karena persaingan ketat dengan Rusia dan Cina. Di kawasan Arktik, Rusia sudah memperkuat militernya di utara, sementara Cina sudah mulai masuk dengan kekuatan investasi dan risetnya. Nah, bagi Amerika sana, kehilangan pengaruh di Greenland ini sama saja dengan membuka celah strategis dan melemahkan negara. Bayangin kalau Greenland berhasil dikuasai oleh Rusia atau Cina, mereka bakal langsung berdiri tepat di depan pintu gerbang Amerika. Dan satu serangan fatal aja, itu bisa bikin Amerika rata sana. Nah, alasan ketiga udah jelas faktor sumber daya alam dan ekonomi. Amerika nggak mau kehilangan posisi dan dominasi mereka di perekonomian dunia. Dengan menguasai Greenland, sudah jelas mereka akan memainkan peran vital dan sangat penting di perekonomian dunia. Tapi sana, dari sinilah masalah mulai terjadi. Eropa merasa terancam. Sekutu yang awalnya santai, tenang, untuk pertama kalinya mengatakan tidak secara terbuka. Dilansir dari Tempo.co pada 8 Januari 2026, para pemimpin Uni Eropa menegaskan dukungan untuk Greenland di tengah ancaman dan pernyataan Donald Trump yang ingin menguasai pulau tersebut. Denmark juga memperingatkan Amerika bahwa setiap upaya yang dilakukan dengan kekerasan atau militer akan mengakhiri aliansi antara NATO dan Amerika yang sudah berjalan selama 80 tahun. Eropa melihat wacana Presiden Trump ini sebagai sinyal bahaya sana. Mereka khawatir wilayah yang selama ini relatif stabil akan menjadi medan perang. Dan kalau ini terjadi, tentunya Eropa bakal terkena dampak yang besar, baik itu dari segi ekonomi maupun keamanan dan kedaulatan negara. Eropa hanya mencoba untuk menjaga tatanan bernegara dan kawasan mereka. Hal ini tentu menjadi sinyal buruk bagi Amerika dan NATO, karena persekutuan dan kerjasama yang sudah dibangun selama bertahun-tahun sekarang berada di ambang kehancuran. Dan bukan nggak mungkin kalau ini bakal jadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. NATO ini sana dibangun bukan hanya dengan senjata, tapi didasari dengan kepercayaan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Prinsip mereka sederhana, kalau ada satu negara yang diserang, maka negara lain akan ikut membantu. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang gimana? Denmark anggota NATO, Amerika juga anggota NATO. Terus negara mana yang mau ngalah atau kalah? Ya nggak ada, pasti semuanya mau menang. Yang kalah tentu masyarakat atau rakyatnya sendiri. Kondisi kayak gini baru pertama kali terjadi dalam sejarah sejak NATO terbentuk. Ini sudah bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, tapi sudah mulai ke arah krisis kepercayaan. Dan akibat hal ini sana, bisa saja NATO pada akhirnya mengeluarkan Amerika, atau Amerika itu yang keluar sendiri. Atau mungkin NATO bakal bubar, karena Amerika adalah salah satu pendirinya. Dan akibatnya kerjasama di bidang militer, ekonomi, dan bidang strategis lainnya antara negara-negara NATO akan terganggu dan berantakan. Ini jadi sebuah ironi sana. NATO yang kuat dan besar tersebut diambang kehancuran bukan karena serangan dari luar, tapi karena serangan dari dalam dirinya sendiri. Terus gimana kalau Amerika berhasil menguasai Greenland? Ada dua skenario di sana. Kalau Amerika menguasai Greenland secara diplomatik dan tanpa konflik terbuka, maka ini akan memperkuat pertahanan NATO di utara untuk menghalau pengaruh dari Rusia dan Cina. Dan Amerika bakal investasi secara besar-besaran di sini. Sehingga secara nggak langsung ekonomi Greenland pun juga akan ikut terdampak. Tapi kalau Amerika menguasai Greenland dengan cara militer, tentu ini bakal bikin NATO itu pecah dan mengganggu stabilitas keamanan negara mereka. Sementara Rusia dan Cina itu nggak perlu ngeluarin peluru sama sekali. Mereka hanya akan menonton perang saudara tersebut. Selain itu, hal ini juga bakal jadi alasan pembenaran bagi negara-negara lain yang sedang berkonflik, seperti Cina dengan Taiwan, Korea Selatan dengan Korea Utara, dan Rusia dengan Ukraina. Ini jadi alasan pembenaran bagi Cina untuk menginvasi Taiwan
dengan cara militer, dan ujung-ujungnya balik lagi, Perang Dunia III bakal pecah. Lalu gimana kalau rencana Amerika ini gagal? Gimana kalau Amerika nggak jadi menjalankan rencananya ini? Tentu ini akan memperkuat kembali kepercayaan NATO terhadap Amerika. Greenland jadi damai lagi, dan investasi datang tanpa paksaan. Cuma yang perlu diingat sana, gagal menguasai bukan berarti masalah selesai. Kadang konflik yang tertunda justru lebih berbahaya. Lumayan ngeri-ngeri sedap juga ini kalau perselisihan tentang Greenland ini terus terjadi. Tapi menurut sana, apa mungkin konflik Greenland ini bisa selesai secepatnya dan damai? Atau menurut kalian, apakah sebaiknya Greenland ini berdiri sebagai negara sendiri dan sebagai sebuah negara yang berdaulat? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Oke Sana, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau Sana suka dengan pembawaan channel ini, silahkan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan kalau Sana nggak suka, silahkan abaikan. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam Sana Udah Sadonyo. Yang merupakan bahan penting untuk pembuatan baterai, peralatan militer, teknologi militer. Yang merupakan bahan penting untuk pembuatan baterai, peralatan militer, lo bali. Selain sumber daya ayam. Selain sumber daya alam. Jadi singkatnya, Greenland ini mengurusi urusan dalam negerinya sendiri dan untuk urusan pertahanan dan hubungan keluarga.